Pada sesi sebelumnya kita telah melihat Yehu dan Lisa yang pergi ke sebuah tempat bernama Umbrella dan bertemu dengan Mei untuk menggali informasi terkait dengan Broken Down. Meskipun sempat terjadi sedikit konflik di antara mereka, namun pada akhirnya Yehu dapat menundukkan pria berjambul dengan gayanya yang nyentrik ini. And now, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berbasa-basi lagi, kita akan masuk ke jalur ceritanya. Cerita pun dimulai di saat Mei menjelaskan apabila alasan mengapa Wuji yang jadi orang di balik aksi Broken Down menculik dan menyerang tim Horizon itu dikarenakan orang ini menyadari adanya ikut campur dari dewa kuno. Tapi dikatakan pula pemimpin dari tim Wuji ini merupakan seorang ateis yang hanya menghormati kekuatan dan benci dengan kepercayaan. Jadi yang orang ini inginkan cuma berniat untuk mendapatkan kekuatan dari dewa kuno itu sendiri. Alasan mengapa Wuji menjadi tim yang besar dan kuat itu juga dikarenakan pemimpinnya ini suka mengumpulkan semua jenis kekuatan-kekuatan kuno dan misterius, dan telah merekrut banyak orang-orang yang kuat di bawah naungannya. Selama seseorang mempunyai skill ataupun kekuatan yang mumpuni, maka Wuji takkan menolaknya jika ingin bergabung dengan timnya. Yehu langsung mengeluarkan aura mengerikan seusai mendengar cerita Mei. Dia merasa tidak sabar untuk mencincang-cincang Wuji dan juga Broken Down yang sudah berani-beraninya membuat masalah dengannya. Sedangkan Mei si jambul merasa ngeri dengan kekuatan yang dipancarkan Yehu. Takutnya lama-lama itu bisa merobohkan kantornya. Oh, maaf, aku baru saja kehilangan kendali, ungkap Yehu sambil melenyapkan kekuatannya. Dan si jambul yang merasa panik meyakinkan Yehu bahwa saat ini keluarganya pasti masih aman. Si jambul kini telah menyadari jika Yehu adalah orang yang tidak boleh diprovokasi. Selain orang yang berada di balik layar tim Horizon, kekuatan individunya sendiri juga sangat kuat. Dan bahkan dia juga mempunyai kekuatan dari dewa kuno. Itu sungguh mengerikan. Dia juga memperkirakan alasan mengapa Broken Down menculik keluarga Yehu. Pastinya itu dikarenakan untuk memancing Yehu keluar, dan dialah yang menjadi target utama dalam insiden ini. Dan kemudian Yehu pun langsung meminta alamat dari lokasi markas Wuji kepada si jambul. Hingga akhirnya diketahui Wuji bermarkas di kota Kaige, di mana kota ini memiliki benteng yang besar dan lokasinya sejauh 1000 km ke arah timur dari tempat tersebut, di mana Yehu harus melewati zona aman barat daya untuk bisa pergi ke zona timur. Jika seseorang berniat pergi ke arah timur melalui rute aman, entah itu individu ataupun kelompok besar sekalipun, harus membayar upeti atau jalan tol kepada Wuji yang menguasai sejumlah besar jalur aman di sana. Jika tidak, hanya ada jalan memutar yang panjang dan jalur-jalur berbahaya di sekitar hutan belantara. Kekuatan Wuji juga dibilang setara dengan grup-grup besar, sama halnya dengan Huang Zheng yang juga memiliki hubungan dengan Wuji. Jadi Mei menyarankan kepada Yehu untuk tidak pergi dan mendatangi mereka, di mana Yehu hanya akan memberikan apa yang Wuji inginkan, sebab akan dirasa sangat mustahil untuk dapat menghabisi Wuji di kandangnya sendiri. Oke, tenang saja, masalah Wuji biar aku sendiri yang akan mengurusnya. Dan sekarang bagaimanakah cara untuk menemukan Broken Down terlebih dahulu, kata Yehu. Meskipun tidak bisa menemukan Broken Down, tapi si jambul bisa memancing mereka keluar dengan menggunakan sebuah trik, yakni berpura-pura menggunakan jasa mereka yang sebagai tentara bayaran dengan menawarkan imbalan yang tinggi. Broken Down biasanya akan segera muncul karena mereka biasanya mengambil imbalannya terlebih dahulu dan baru beraksi. Ide yang sangat bagus. Kalau gitu aku yang akan menyiapkan uangnya. Apakah 50 juta cukup? Ucap Yehu. 50 juta? Bagaimana kau bisa sangat kaya? Lisa dan Mei langsung tercengang mendengarnya. Karena pada awalnya si jambul ingin mengatakan bahwa 8 juta aja cukup sebetulnya, dan 50 juta ini sepertinya terlalu banyak. Tapi jangankan 50 juta, 100 juta sekalipun akan Yehu keluarkan, asal dia bisa melihat para cecunguk yang sudah menculik keluarganya serta teman-temannya. Takkan kubiarkan terus hidup orang-orang yang telah menyakiti keluargaku, ucapnya. Di luar dari permasalahan tersebut, hampir tiba saatnya bagi Yehu akan ditarik dengan paksa ke dalam dunia Shadow King. Jadi untuk sekarang Yehu akan menyusun strategi terlebih dahulu agar ia siap di saat dikirim ke tempat tersebut. Dan sekarang hanya tersisa 3 jam lagi sebelum Yehu dikirim. Untunglah, saat ini Yehu berada di tempat yang menjual banyak potion, di mana Yehu akan membawa beberapa potion berguna untuk mengalahkan 3 orang bertopeng misterius dengan level tanda tanya yang tengah berhadapan dengan Laguna. Yehu kemudian bertanya kepada Mei apakah dia mempunyai potion-potion tingkat tinggi, dan jawabannya tentu saja ada. Mereka pun kemudian tiba di ruangan tempat si jambul menyimpan banyak potion-potion berharganya. Meskipun Yehu bisa saja mendapatkan potion-potion tersebut secara gratis dan mengambilnya begitu saja, tapi di sini dia akan membayarnya dengan harga 50% dari produk penjualan.
karena dia lebih suka menjalin kerjasama di mana kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan yang setimpal sehingga semakin mempererat tali silaturahmi di antara keduanya hingga akhirnya keduanya pun sepakat. Di dalam transaksinya selain meminta potion tingkat tinggi, dia juga meminta potion tingkat master kepada Mei serta beberapa blueprint juga boleh. Tapi si Jambul tidak yakin apakah blueprint ini akan berguna untuk Yeu ataukah tidak. Woi, jangan asal ngomong, Yeu ini seorang master alkemis. Apa? Tidak hanya kuat dan kaya, dia juga seorang master dan juga tampan. Aku tidak menyangka ada pria yang lebih sempurna dariku. Dan inilah beberapa potion yang Yeu dapatkan. Freya Perfume. Benda ini bisa menaikkan libido lawan, di mana lawan akan langsung menggayang orang di dekatnya tanpa memperdulikan ras ataupun lawan jenis. Phantom of Bubble. Efeknya bisa membuat musuh jatuh dalam keadaan gila, dan jika mereka kehilangan kewarasan sepenuhnya, target akan langsung wafat. Blood Waltz. Jika target terkena efeknya, mereka akan menari tanpa henti dan kemudian wafat. Eternal Dream. Menyebabkan target jatuh ke dalam mimpi abadi dan rebahan terus hingga akhir hayatnya. Ya, Yeu pun sadar apabila potion-potion ini mempunyai efek yang sangat aneh. Tapi sepertinya itu semua bisa berguna. Dan sekarang hanya tersisa 5 menit lagi sebelum Yeu ditarik paksa. Tapi masih ada satu hal lagi yang akan Yeu lakukan, di mana dirinya akan berbicara dengan Lisha secara empat mata. Dan di sini Yeu mengungkapkan sebuah fakta kepada wanita bertelinga kucing ini, bahwasannya orang yang sudah bertemu dengan Lisa di ruang virtual Huangzheng sebelumnya adalah Yeu dan bukan Hou Ermutu. Yang intinya pertemuan di antara mereka bukanlah sebuah kebetulan, di mana Yeu hanya memanfaatkan dan melibatkannya dalam masalah Yeu. Karena itulah Yeu merasa enggak enakan dengan wanita tersebut, makanya ia berbicara jujur sekarang. Tapi Lisa tidak mempermasalahkannya, karena Yeu juga sudah membantunya dengan menyelamatkan nyawa si nenek. Mengingat tentang nenek, Lisa juga sempat teringat sebuah petuah yang pernah disampaikan oleh si nenek, bahwa kekuatan para dewa kuno adalah pertanda buruk. Itu adalah kekuatan terkutuk, dan bagi siapapun di dalam sejarah yang ingin mengendalikan kekuatan para dewa kuno, pada akhirnya akan mendapatkan konsekuensi yang terasa mengerikan. Jadi dirinya berspekulasi, kesialan demi kesialan yang Yeu alami itu semua terkait dengan kutukan yang berasal dari dewa kuno. Ya, mungkin itu ada benarnya, jawab Yeu. Tanpa diduga si nenek juga mengetahui informasi tentang dewa kuno. Dan setelah semua masalah ini kelar, Yeu akan menanyakan beberapa hal pula kepada si nenek terkait dengan informasi dewa kuno. Di saat itu pula Yeu mendapatkan panggilan dari Pak Tuali, di mana Pak Tuali melaporkan bahwa Ling Yuan hampir menemukan Huangzheng. Tapi secara cepat komunikasi pun langsung terputus. Karena inilah waktunya bagi Yeu untuk kembali ke dunia Shadow King, tempat di mana kekuatannya dibatasi dan hanya bisa menggunakan kemampuan MOS, Master Alkemisnya, dengan level aslinya yaitu 18. Yeu pun terkirim tepat di saat Laguna memasang badan dan menyuruh Yeu untuk segera pergi dari lokasi di saat Laguna menghadapi 3 sosok misterius. Diambang kematiannya terbesit sekilas tentang wanita ketua guild, Christina, dan meminta maaf kepadanya sebab perjuangannya hanya sampai di titik ini saja. Tapi tiba-tiba si pengeksekusi langsung dilemparkan sebotol potion, dan tiba-tiba saja tubuh orang ini juga bergerak berputar-putar menari tanpa henti, tanpa bisa ia kendalikan. Ya, itu adalah efek dari potion aneh yang Yeu lempar. Tapi itu bekerja, dan Yeu serta Laguna memanfaatkan momen tersebut untuk dapat melarikan diri. Kedua pria misterius yang menyaksikan kondisi rekannya pun tidak bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Hingga akhirnya karena dirasa sudah tidak berguna, tanpa ampun keduanya langsung membantai rekannya sendiri dan lanjut mengejar Yeu. Pergerakan dari pria-pria bertopeng ini pun sangat cepat hingga keduanya nyaris terkejar. Tapi itu tidak jadi masalah, karena kedua musuh sudah jatuh ke dalam jebakan yang Yeu pasang. Kedua pria bertopeng ini pun berhenti mengejar dan terlihat melakukan pergerakan yang aneh. Dan ternyata Yeu telah menebar Freya Perfume di antara genangan yang diinjak oleh kedua pria bertopeng. Meskipun mereka menggunakan sepatu, tapi efeknya tetap akan menyebar ke seluruh tubuh. Dan setelahnya keduanya pun langsung bercinta dan mengabaikan jenis kelamin mereka sendiri. Potion beracun yang Yeu keluarkan ini efeknya sangat menjijikan, namun itu terbukti ampuh. Dalam kondisi semenjijikan ini, Laguna sangat ingin menebas keduanya. Tapi sepertinya itu takkan mudah, sebab perbandingan level dan kekuatan yang terlampau jauh di antara mereka.
Oh, itu sih bisa diatasi. Yeo kembali melemparkan sebotol potion dan ini adalah potion penghancur armor lawan yang dapat mengurangi pertahanan lawan sebesar 50%. Dan tanpa basa-basi dalam posisi gancet, Laguna langsung menguafatkan kedua sosok tersebut serta mendapatkan reward point XP 300.000 dan gold 100.000. Level Laguna juga secara berturut-turut naik 5 level sekaligus yang menunjukkan apabila level dari orang-orang tersebut sangatlah tinggi. Jika Yeo tidak menggunakan potion yang menghancurkan pertahanan lawan, entah sampai kapan Laguna harus menebas mereka. Pasti itu sangat lama. Mereka juga mendapatkan sebuah drop kunci gerbang kota Lingwei yang diketahui apabila kota yang satu ini merupakan kota utama terbesar kedua di negeri ini dan juga merupakan sumber dari wabah mutasi. Tapi kota Lingwei sudah berubah menjadi kota mati yang dipenuhi dengan para monster dan raja dari negeri tersebut sudah menyatakan pemblokiran sepenuhnya dari pintu masuk ataupun pintu keluar dari kota yang satu ini. Dan dengan mendapatkan kunci ini artinya keduanya bisa masuk ataupun keluar dari kota Lingwei sesuka hati. Dan sepertinya organisasi yang dinaungi oleh ketiga pria misterius inilah yang menjadi dalang di balik munculnya wabah di dunia Shadow King. Kemajuan quest utama pun bertambah menjadi 12% dan Yeo bisa kembali ke dunianya apabila quest utama mencapai angka 20%. Nampaknya kota Lingwei merupakan lokasi yang cukup penting dalam perkembangan quest utama. Dengan pergi ke sana harusnya Yeo bisa mencapai 20% dalam waktu yang singkat. Tapi Yeo mendapatkan sebuah firasat. Pasti di dalam kota tersebut terdapat banyak monster-monster elit tingkat tinggi dan Yeo tak akan terburu-buru untuk pergi ke sana. Prioritas utamanya sekarang meningkatkan level dengan cepat. Karena setelah melawan 3 sosok sebelumnya, Yeo sadar level Laguna masih belum sebanding untuk bisa menghadapi mereka. Dan itu sangat beresiko jika bertindak gegabah, Yeo mungkin bisa terbunuh dalam hitungan detik saja. Laguna, ikuti perintahku, ucap Yeo yang memasang wajah aneh sambil mengeluarkan sebongkah magic crystal tingkat tinggi. Hehehe, jika kamu menyerap benda ini, kamu akan menjadi yang terkuat di dunia. Tunggu Yeo, aku sama sekali tidak mengerti dengan apa yang sudah kau katakan, jawab Laguna. Dan ternyata metode penyerapan magic crystal masih belum ditemukan di dunia Shadow King. Jadi di sini Yeo akan mengajarkan mengenai tata cara metode penyerapan magic crystal tersebut. Dan setelah diajarkan oleh Yeo, entah mengapa kekuatan milik Laguna sama sekali tidak bereaksi dengan magic crystal. Yeo pun mengira jika ini terjadi akibat metode seperti ini sama sekali tidak bekerja di dunia Shadow King. Jadi dirinya harus menemukan cara lain untuk bisa menerobos level Laguna. Dan kemudian Yeo pun menyuruhnya untuk menyimpan saja magic crystal yang ia berikan dan menyuruhnya untuk sesekali mencoba metode yang sudah Yeo ajarkan. Pada awalnya Yeo mau menggunakan jalan pintas dengan cara ini, tetapi sepertinya Yeo hanya bisa menggunakan cara manual untuk dapat meningkatkan level Laguna. Sambil Yeo bertanya bagaimana cara yang biasanya dipakai Laguna untuk meningkatkan level, Laguna pun menjawab, dia biasanya naikin level dengan cara berburu atau menyelesaikan quest tingkat tinggi di markas Hunter. Si bocah putih ini juga menyadari alasan mengapa Yeo terlihat terburu-buru itu dikarenakan Yeo mau mengajaknya masuk ke kota Lingwei. Ya, Yeo pun membenarkannya. Di sisi lain, Yeo juga sudah tidak sabar untuk cepat-cepat menyelamatkan keluarganya, jadi dia tidak boleh tinggal terlalu lama di dunia ini. Oke, jadi pertama-tama kita harus tidur dulu, ambil questnya pagi-pagi saja. Hah? Kau mau tidur? Dengan levelmu yang rendah, bahkan aku saja tidak bisa tidur. Jadi bagaimana kau bisa tidur? Baik-baik, kita akan langsung mengambil questnya sekarang saja. Hingga akhirnya, keduanya pun kini tiba di markas Hunter Order sebelumnya untuk mengambil misi yang paling ideal. Di papan quest yang terdapat di sana ada beberapa quest level 30, tapi Yeo langsung memilih sebuah quest tingkat tinggi dan itu adalah quest berlevel 60. Tentu, pilihan Yeo membuat Laguna kaget. Itu bukanlah quest level 60 biasa, tapi quest elite level 60 yang mesti dijalankan oleh sebuah tim dan hanya direkomendasikan untuk para hunter level 50-an yang tentunya mempunyai kesulitan di atas rata-rata. Tapi itu tidak akan jadi masalah untuk Yeo. Dia juga langsung membuka perekrutan untuk para hunter yang ada di sana. Dan jika ada yang mau ikut menyelesaikan quest ini bersama-sama, para hunter lain juga boleh join. Tapi tidak ada yang mau ikut karena tingkatan questnya terlalu tinggi. Itu sama saja dengan bunuh diri. Para hunter di sana juga menyarankan kepada Laguna dan Yeo untuk tidak mengambil misi tersebut, mengingat level keduanya sangat rendah. Karena tidak ada hunter lain yang sudi untuk ikut, akhirnya Yeo dan Laguna pun langsung beranjak pergi dari sana. Di arah lain nampak terlihat 3 hunter berjubah yang kayaknya sih mereka ada niatan buruk kepada jagoan kita. Quest Elite Twilight Monastery. Level yang direkomendasikan level 50 dan berjumlah 5 orang. Adapun tujuan untuk bisa menyelesaikan misi ini, pertama,
menghabisi 15 ekor makhluk mutan. Kedua, menyelamatkan 10 orang penganut kepercayaan. Ketiga, menyelamatkan uskup. Dan keempat, mendapatkan Book of Blood. Quest ini juga bisa dianggap selesai apabila mereka bisa menyelesaikan beberapa tujuan dari misi. Jadi tidak harus semuanya. Sampai akhirnya Yew dan Laguna kini sudah tiba di sebuah bangunan yang dibangun tepat di antara makam. Bangunan ini aneh dan terasa tidak biasa. Meskipun bangunan tersebut terlihat seperti sebuah gereja, namun amat terasa nuansa kelam serta aura mistis yang berasal dari dalamnya. Itu juga membuat Laguna agak ragu untuk menyelesaikan misi tersebut. Apalagi level mereka sangat jauh dari level 60. Fakta tersebut juga semakin membuat semangat juangnya semakin runtuh. Tentu saja Yew pun sangat mengerti apa yang dirasakan olehnya. Oleh karena itulah, sebagai permulaan Yew akan menyelesaikan tujuan quest yang dirasa paling mudah. Dan itu adalah mengalahkan 15 makhluk mutan di sekitar area bangunan, di mana Yew sudah menyiapkan sebuah taktik khusus untuk dapat menyelesaikan problema kali ini. Walaupun perbandingan level mereka dengan para mutan terlewat jauh, tapi dia sangat pede taktiknya akan berhasil. Secara mendadak Yew langsung menendang Laguna. Dilanjutkan dengan bocah berambut putih ini melesatkan sebilah belati kepada seekor mutan untuk menarik perhatiannya. Dan di saat mutan tersebut mengetahui posisi Laguna, makhluk ini tentunya akan segera menghampirinya yang bersembunyi di balik dinding. Dan jika posisi mutan yang terpancing sudah jauh dari mutan lain, barulah Yew beraksi dengan melemparkan botol potion tingkat tinggi yang bisa memberikan damage besar pada undead. Dilanjutkan dengan Laguna yang akan mengeksekusinya. Dan setelah tewas, makhluk ini juga tidak memberikan peringatan kepada makhluk lain yang ada di sana. Jadi dengan cara inilah Yew dan Laguna akan mengalahkannya satu persatu dan menyingkirkannya. Dan keduanya pun terus melakukan taktik yang dibuat Yew sampai tuntas. Hingga akhirnya mutan ke-15 pun berhasil dibereskan. Itu cukup terasa melelahkan. Tapi sekarang mereka mendapatkan masalah lain. Gerbang gereja yang niatnya akan dimasuki malah terkunci dan kuncinya entah berada di mana. Jika tinggi gerbang lebih pendek, Laguna bisa saja melompatinya. Tapi nyatanya dinding gerbang ini setinggi 8 meter sehingga dia tidak bisa melompatinya. Di sini Yew merasa penasaran dengan aturan sistem yang membatasi penggunaan kemampuan Master Engineering MOS-nya. Dan dia pun bertanya kepada sistem, apakah pembatasan tersebut juga berlaku pada penggunaan equipment yang ia peroleh secara alami dan tidak terkait dengan akunnya, misalnya Demon Wings. Sistem pun menjawab, equipment seperti itu sebagian besar bisa digunakan. Oke, jadi masalahnya sudah terselesaikan. Yew langsung mengaktifkan Demon Wings atau sayap iblis dan dengan izinnya melewati gerbang 8 meter melewati jalur udara. Sesaat setelah mendarat, keduanya pun langsung diperlihatkan dengan pemandangan yang mengerikan, di mana jasad-jasad para manusia bergelimpangan dan nampaknya tidak lama telah terjadi pembantaian sadis di tempat ini. Diikuti dengan terdengarnya suara seseorang di mana Yew dan Laguna langsung bersembunyi supaya posisinya tidak terbaca oleh lawan. Terlihat seorang pria yang tengah dipasung dan sedang dibawa oleh para rombongan penganut sebuah kultus, dan diketahui pria ini akan dibawa ke hadapan uskup mereka. Pria ini dibawa dan ditangkap karena sudah menentang sebuah ritual yang dilakukan oleh mereka. Sementara itu Yew menyuruh Laguna untuk bersembunyi di tempat yang aman, sedangkan Yew sendiri akan mengikuti rombongan tersebut masuk ke dalam untuk melihat-lihat situasi. Jika dilihat-lihat dari kelakuannya sudah bisa diketahui apabila orang-orang ini adalah orang yang keji dan kejam. Tapi yang membuat Yew merasa penasaran kenapa tujuan dari questnya mengatakan mereka-mereka itu perlu diselamatkan, itu sangat aneh. Di sini Yew memakai skill Ghost Change yang membuatnya tidak kasat mata di saat berada di dekat dinding, dan Yew hanya bisa bergerak perlahan untuk bisa mempertahankan skillnya ini. Dan kemudian kita langsung dibawa ke dalam gereja dengan terlihatnya sang uskup yang akan mengadakan sebuah ritual penyucian kepada salah satu pengikutnya. Di arah lain, Yew yang berhasil masuk secara diam-diam bertanya-tanya sebenarnya perkumpulan apa ini. Yew juga melihat Book of Blood di sana yang juga merupakan salah satu dari tujuan questnya. Tetapi buku ini juga memberikan perasaan kepada Yew seolah-olah dirinya akan menghadapi sosok dewa kuno. Hal itu diikuti dengan meningkatnya progres quest utama Shadow King ke angka 13%.
Setelah Yeo masuk ke dalam gereja untuk melihat-lihat situasi, Yeo melihat sebuah buku yang disebut Book of Blood, di mana dirinya merasakan pancaran kekuatan dewa kuno yang sepertinya benda ini juga berkaitan dengan quest utama Shadow King. Di sana juga terlihat seorang uskup yang tengah mengadakan sebuah ritual penyucian kepada salah satu pengikutnya yang taat kepadanya. Sesaat setelah dimulainya upacara, muncul tentakel-tentakel berduri dari belakang sang uskup yang berasal dari pilar Book of Blood. Dan tentakel-tentakel tersebut pun langsung menembus tubuh orang tersesat ini dan menyedot darahnya terus-menerus. Darah yang dihisap oleh tentakel pun disalurkan ke pilar Book of Blood. Buku yang telah menyerap banyak darah ini pun juga langsung bereaksi dengan munculnya sebuah simbol yang entah apa saya juga masih belum mengetahuinya. Hingga akhirnya tentakel-tentakel misterius mulai berhenti menyerap di saat tubuh pria tersesat ini wafat dengan tubuhnya yang mengering. Ritual ini sungguh mengerikan dan itu masih terus berlanjut. Dan kali ini yang akan menjadi tumbalnya adalah seorang pria yang dipasung. Dia pantas disucikan karena sudah menjadi pendosa menurut uskup, yang kemudian menyuruh si tumbal untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Di sini calon tumbal mencoba memprovokasi para pengikut uskup dengan mengatakan bahwa ritual ini sebenarnya adalah ritual iblis yang takkan bisa menyucikan siapapun, karena si uskup cuma mau menggunakan darah dan hidup manusia untuk memurnikan Book of Blood, sehingga sang uskup bisa memanggil dewanya ke dunia. Tapi sayangnya, kata-kata pria ini sama sekali tidak mereka percayai. Ucapan-ucapan dari pria ini terdengar seperti kata-kata orang gila bagi mereka, dan prosesi ritual pun kembali berlanjut. Di arah lain, Yeo yang menyaksikan jalannya ritual berpikir, mengapa kultus atau sekte-sekte semacam ini selalu ada di dunia manapun. Selain itu, quest yang diberikan pun cukup aneh. Kenapa dia mesti menyelamatkan orang-orang tersesat ini? Padahal mereka-mereka sendirilah yang menjadi ancaman dan sangat berbahaya. Quest ini benar-benar tidak normal. Tak lama setelahnya muncullah Laguna yang tubuhnya sudah terikat dan dia tertangkap oleh para pengikut uskup. Dan Yeo cuma bisa bengong melihatnya. Padahal kan Laguna sudah ia suruh sembunyi di tempat yang aman. Tapi kenapa bocah putih ini bisa tertangkap? Apalagi Laguna juga mengungkapkan identitasnya yang sebagai hunter. Sepertinya dia sudah tertipu dengan isi dari quest. Jadi untuk sekarang Yeo akan menyelamatkan Laguna terlebih dahulu. Sedangkan Laguna yang sudah terciduk langsung dibawa ke hadapan sang uskup. Dan setelah dirinya melihat jasad seorang pria yang tubuhnya mengering, barulah dirinya sadar akan situasi yang sedang tidak beres. Isi quest yang diberikan itu tidak benar, dan faktanya sang uskup ataupun para pengikutnya cuma kumpulan orang-orang yang kejam. Si uskup pun kemudian bertanya apakah benar Laguna adalah orang yang dikirim oleh Ordo Hunter untuk menyelamatkannya, dan dia pun langsung membenarkannya. Laguna juga memuji-muji uskup dan para pengikutnya yang sudah menerima para pengungsi maupun orang-orang miskin dan kemudian mengobatinya. Laguna terus-menerus memujinya dan mengungkapkan bahwa dia juga mau bergabung dengan kultus. Itu semua dia lakukan agar dirinya terlepas dan mencari-cari celah untuk kabur nantinya. Sepertinya kau adalah orang yang beriman. Cepat lepaskan dia, ucap si uskup. Di arah lain, Yeo yang merasa sedikit lega karena Laguna cukup pintar dan bisa membaca situasi secara cepat dan tepat. Dan jika dia pura-pura bergabung dengan kultus, akan ada banyak informasi yang bisa dia dapatkan pula. Tanpa basa-basi dengan frontalnya, Laguna langsung bertanya apakah agama yang dianut oleh sang uskup berafiliasi dengan gereja Mystic Blood? Iya. Kelakuan Laguna dengan kata-kata frontalnya membuat Yeo agak panik dan takutnya terbaca oleh lawan. Si uskup pun menjawab gereja Mystic Blood memang lebih besar, tapi dia akan segera melampauinya cepat atau lambat. Dan dewa kuno Bird yang mereka sembah tidak layak menjadi kehendak tertinggi yang lebih agung daripada dewa yang ia percaya yang akan ia bangkitkan. Di sini Yeo sempat mencium bau-bau yang nampaknya terkait dengan sebuah material dewa yang ia butuhkan untuk membuat potion revival atau kebangkitan. Jika itu benar, maka akan bagus untuknya. Sedangkan kehendak tertinggi yang dimaksud oleh uskup sebelumnya adalah Book of Blood itu sendiri yang berasal dari alam dewa. Dan baginya itu merupakan sebuah berkah yang diberikan oleh para dewa. Dan sekarang sang uskup akan melanjutkan ritualnya dan Laguna lah yang akan berperan sebagai tumbal selanjutnya. Hei, bukannya kau ingin melepaskanku? Laguna pun langsung panik dong. Tapi di saat itulah, boom, potion yang Yeo lemparkan meledak-ledak di sekitar area. Namun uskup berhasil diselamatkan oleh para pengikutnya yang dengan sigap memasang badan untuknya. Ternyata masih ada kambing tersesat lain ya. Tenang saja, setelah ini kaulah yang akan menjalankan ritualnya. Maaf, aku tidak tertarik bergabung dengan gerejamu atau apapun, ungkap Yeo, sambil dirinya melemparkan botol demi botol potion peledak. Yeo juga sempat berpikir akan sangat sulit untuk menyelamatkan Laguna dan kabur setelahnya. Bisa sih kalau dia menggunakan kekuatan dewa kunonya. Tapi Yeo merasa ngeri dengan kutukan dewa kuno yang dikatakan oleh Molisha sebelumnya. Sementara itu para pengikut dan juga sang uskup terheran-heran setelah menyaksikan tentakel-tentakel penghisap darah tidak menyedot darah Laguna dan itu malah terlihat menyukainya. Tidak mungkin.
Kehendak tertinggi menolak darahnya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya siapa anak ini? Sedangkan Laguna yang sekujur tubuhnya mulai digerayangi tentakel mulai merasa ngeri. God Hand atau tangan dewa atau tentakel ini dibuat dan disempurnakan sesuai dengan mantra di dalam Book of Blood, dan secara naluriah haus akan daging dan darah, dan tentakel ini sudah menyedot lebih dari ratusan tubuh manusia. Itulah mengapa sang uskup kaget melihat God Hand sama sekali tidak berpengaruh terhadap bocah ini. Melihat kejadian tersebut, para pengikut kultus mulai berseteru. Ada yang menganggap Laguna adalah putra yang ditakdirkan karena God Hand menyentuh tubuhnya secara lembut, tapi ada pula yang menganggap itu dikarenakan darah Laguna sangat kotor sehingga God Hand tidak mau menyerapnya. Dia adalah pendosa yang harus dihukum dengan cara lain. Kedua kultus dengan spekulasinya masing-masing ini pun mulai bertengkar dan akan saling bertarung satu sama lain demi memenangkan egonya masing-masing. Tapi pertengkaran tersebut langsung diredam oleh Pak Uskup. Masalah Laguna itu akan diurus nanti, karena yang terpenting sekarang baginya yakni menangkap penyusup, dan itu adalah Yeu yang dianggap telah mengganggu ritual sucinya. Yeu pun langsung bermain di jalur udara agar tidak tertangkap oleh para pengikut kultus. Dengan sayap iblisnya, Yeu juga dengan set-set menghindari sihir api lawan. Sempat terfikir di dalam benaknya, meskipun Yeu masih memiliki beberapa buff untuk meningkatkan atribut, tapi untuk menghindari serangan lawan masih terasa sangat sulit, dan tentunya ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Jadi di sini Yeu berniat untuk menyerang demi mengurangi kekuatan tempur lawan. Dan tanpa basa-basi, Yeu yang melintasi jalur udara langsung menebar banyak potion beracun mematikannya. Dan itu bukan sekedar potion biasa. Ada yang langsung bercinta setelah terserang efeknya. Ada pula yang melakukan tarian yang tidak bisa dihentikan. Ada yang menjadi bodoh dan kehilangan akalnya. Dan ada juga yang menjadi lazy boy, kaum rebahan, malas gerak seperti kalian. Supaya menghindari dan meminimalisir korban jiwa dari serangan yang aneh, para anggota kultus pun mulai menyebar ke segala arah. Ya, meskipun cara mereka menyebar membuat Yeu agak kesulitan menargetkan mereka, tapi setidaknya dia sudah mengurangi sebagian jumlah dari lawan. Serangan sihir api musuh yang dilesatkan secara beruntun juga mengenai Yeu. Biasanya dia yang membakar musuh dengan kekuatan Raja Api Qian, tapi sekarang malah sebaliknya. Serangan musuh yang berada di level 50 cukup terasa bagi Yeu dengan tubuh lemah level 18 miliknya. Jika bukan karena buff yang didapatkan dari penggunaan potion dalam pertarungan kali ini, tentunya dia takkan sanggup untuk bertahan. Dari segi level maupun jumlah, para anggota kultus masih merasa pede untuk bisa menghabisi Yeu. Tapi tidak semudah itu. Yeu langsung mengaktifkan turret machine gun level 40 dengan amunisi tak terbatas. Meskipun kedua turret ini masih belum sanggup untuk menumbangkan lawan, tapi setidaknya itu sudah cukup untuk membuat lawan kerepotan dan memberikan waktu kepada Yeu untuk bergegas pergi menyelamatkan Laguna. Namun sang uskup tak akan membiarkan Yeu menjalankan niatnya, apalagi jiwa dari para pendosa seperti Yeu akan menjadi tumbal yang sangat cocok untuk membangkitkan dewanya. Wah, sepertinya si uskup ini suka sekali menggunakan kata-kata berkedok agama untuk mengotori nama seseorang. Tapi tentu saja, kata-kata orang ini sama sekali tidak berpengaruh dan bahkan hanya terdengar seperti lelucon bagi Yeu, di mana kata-kata Yeu membuat Pak Uskup ngamuk. Yeu dianggap telah menghina dewa dengan kehendak tertingginya, dan juga menghina si uskup yang telah mengorbankan ratusan jiwa hanya untuk dewanya. Si uskup juga menganggap dirinya adalah putra yang ditakdirkan oleh dewa. Sedangkan Yeu terus-menerus memprovokasi uskup dengan perkataan-perkataan yang mampu menjatuhkan hati lawan, serta mengatakan sang uskup bukanlah putra yang ditakdirkan, tapi dialah yang ditakdirkan, sambil menunjuk arah Laguna yang nampak terlihat sangat disukai oleh God Hand. Pak Uskup yang sudah mulai gerah dengan ucapan Yeu akan membuktikan kepada Yeu bahwa dirinya lah putra yang ditakdirkan oleh dewanya. Dan kemudian si uskup pun menyatukan tubuhnya dengan beberapa God Hand. Tubuh Pak Uskup mulai bersatu padu dengan God Hand, hingga akhirnya dirinya bertransformasi ke bentuk yang cukup aneh dan terasa begitu mengerikan. Menghadapi makhluk ini juga akan sangat sulit karena perbandingan level di antara musuh dan jagoan semakin melambung jauh. Untuk menahan satu hentakan dari musuhnya, Yeu sendiri harus melapisi pelindungnya sebanyak 2 lapis, dan bahkan itu langsung hancur terkena dampak serangan lawan. Namun sebelum pelindungnya benar-benar hancur, Yeu memanfaatkan waktu sepersekian detik yang ia miliki untuk mengonsumsi beberapa potion kelincahan, ketahanan tubuh, serta serangan dalam durasi 3 menit ke depan. Dan kemudian Yeu pun terbang mengudara untuk menghindari serangan setelah pelindungnya hancur total. Walaupun Pak Uskup memiliki pergerakan yang lambat, tapi serangannya mempunyai jangkauan yang luas. Meskipun Yeu sudah mengonsumsi banyak potion, tapi masih terdapat kesenjangan yang jauh di antara mereka. Jadi sekarang Yeu cuma bisa menyicil sedikit demi sedikit darah lawannya.
Yeo langsung melepaskan rentetan tembakan dari turret machine gunnya. Itu adalah serangan yang remeh bagi si uskup, di mana serangan Yeo ini bahkan sama sekali tidak membuatnya merasa gatal sedikit pun. Dan ternyata itu cuma pengalihan. Nyatanya dari arah lain Yeo melancarkan serangan lanjutan dengan melemparkan beberapa botol potion yang efeknya aneh. Asap dari racun potion tersebut pun langsung menutupi seluruh tubuh uskup. Tapi secara tiba-tiba dari kepulan asap tersebut, dia melakukan tusukan secara mendadak. Meskipun Yeo bisa menghindarinya dengan baik, tapi lesatan angin dari serangan tersebut juga menyebabkan damage yang cukup tinggi sampai berkurang setengahnya. Dan nampaknya potion beracun tersebut sama sekali tidak bekerja kepada sang uskup. Dan menurut sistem, alasan mengapa itu tidak bekerja karena tubuh uskup kini sudah menjadi undead yang sifatnya kebal terhadap sebagian racun yang dapat memanipulasi pikiran seperti potion yang Yeo lemparkan sebelumnya. Selain itu, Holy Light Potion yang menimbulkan damage besar pada undead sebelumnya juga tidak akan berdampak banyak kepada Pak Uskup dengan mode transformasinya yang cukup membuat Yeo kerepotan. Oleh karena itulah, Yeo akan mengubah taktiknya sambil dirinya menyuruh Laguna untuk segera pergi. Karena dalam situasinya kali ini dia tak akan sanggup melindunginya dari sergapan musuh yang bisa saja menargetkan Laguna kapan saja. Tapi sayangnya Laguna tidak mampu melakukan apa yang Yeo suruh. Pasalnya, jeratan dari tentakel-tentakel yang melilitnya semakin erat dan semakin kuat. Sementara itu di dalam duelnya, serangan terakhir yang Yeo punya kini hanya beberapa potion penyerang fisik. Dan semuanya adalah tingkat master yang akan Yeo kerahkan dan melihat seberapa efektifkah serangan terakhirnya ini. Dan setelah itu didaratkan kepada lawan, Pak Uskup langsung mengerang kesakitan. Bagusnya serangan tersebut cukup memberikan damage yang fatal bagi lawan. Di sisi lain, Laguna yang masih terlilit oleh God Hand terus berupaya untuk membebaskan dirinya. Ia merasa sangat tidak berguna melihat dirinya yang sangat menyedihkan. Sedangkan Yeo tengah berusaha melawan musuh sendirian. Dan di dalam pertarungannya, Yeo yang sudah tidak punya metode serangan yang tersisa digempur habis-habisan oleh Pak Uskup, di mana Yeo hanya bisa terus-menerus menghindar sambil memulihkan darahnya. Sebagai seorang pendosa, kau bisa menyakitiku sampai seperti ini. Kau benar-benar membuatku kagum. Tapi ini akan segera berakhir untukmu, ucapnya. Dan tiba-tiba saja Yeo langsung melesat dengan cepat ke arah Laguna untuk menyelamatkannya terlebih dahulu dan meninggalkan musuh di tengah-tengah pertarungan. Dia juga langsung melemparkan beberapa potion untuk melonggarkan lilitan tentakel-tentakel dari tubuh Laguna. Tapi sial, tanpa diduga, tentakel-tentakel yang ngamuk tersebut pun langsung menyerang dan bahkan serangan yang Yeo terima lebih besar dampaknya daripada serangan sang uskup. Tentakel-tentakel ini juga membuat Yeo tidak bisa mendekati Laguna dan membuatnya bingung dengan apa yang mesti dia lakukan selanjutnya. Di sisi lain, Pak Uskup malah semakin power up di saat ia menjadikan para anggota kultusnya sebagai tumbal untuk menambah kekuatan, di mana mereka akan bersatu dengan Pak Uskup hingga akhirnya terbentuklah transformasi tahap kedua yang selain lebih kuat, dia juga sudah bisa melepaskan sihir api yang berasal dari anggota kultus yang mempunyai atribut api. Yeo yang dilesatkan rentetan bola api hanya bisa menghindarinya. Di sini dia juga bertanya kepada sistem apakah Summon Magic Crystal Zerg bisa digunakan. Sistem pun menjawab tidak bisa. Terus kalau Magic Crystal Dewa Kuno bagaimana? Sistem menjawab bisa. Tapi memanggil Dewa Kuno ke dunia ini akan memicu serangkaian konsekuensi yang tidak terduga. Dilanjutkan dengan Yeo yang terkena serangan bertubi-tubi bola api, di mana serangan demi serangan yang Yeo dapatkan terlalu brutal dan tingkat pemulihan darahnya tidak sanggup mengimbangi darahnya yang terus terkurang terus-menerus, dan itu terus berlanjut. Di arah lain, Laguna akhirnya bisa membebaskan diri dari lilitan tentakel, tetapi lengan kirinya masih belum bisa terbebas dari lilitan yang tak mau lepas. Karena sudah begini, cuma ada satu pilihan yang terfikirkan di dalam benaknya. Laguna mengambil sebilah belati di sakunya dan dengan barbar langsung menggorok lengan kirinya supaya terbebaskan. Darah-darah yang berceceran pun terjatuh dan diserap oleh God Hand. Sementara itu Yeo yang masih terus mencoba bertahan marah-marah dengan kelakuan Laguna yang bertindak sembrono. Dan dia juga lanjut melindungi Yeo dan berperan sebagai tameng daging dan menahan setiap serangan lawan di saat perisai Yeo telah hancur. Jika aku mati, aku takkan takut jika aku bisa berada di dekatmu, ucap Laguna. Woi, dasar bodoh, siapa bilang kita akan mati di sini? Ya, kalau sudah begini, apapun konsekuensinya biarlah menjadi urusan nanti. Sistem summon dewaku. Tapi sebelum Yeo men-summon Dewa Kuno, secara mendadak tentakel-tentakel yang berkumpul langsung menembus tubuh Uskup dengan brutal. Itu terjadi dengan singkat. Dan si Uskup yang merasa sangat taat dan setia dan selalu menjalankan instruksi Book of Blood kini hanya bisa mewek setelah dewa yang ia puja-puja malah mengarahkan taring kepadanya. Yeo dan Laguna pun memanfaatkan momen tersebut untuk kabur sambil Yeo memberikan potion kepada Laguna untuk memulihkan dirinya.
Namun pelarian keduanya pun langsung terhenti di saat Book of Blood tiba-tiba saja sudah ada dan muncul di hadapan mereka. Cahaya yang dipancarkan oleh buku tersebut pun semakin lama semakin silau dan mengaburkan pandangan mata. Dan di saat Laguna membuka matanya, dia kini sudah berada di dimensi lain. Dan kehadirannya pun kian disambut oleh Book of Blood yang sudah lama menanti-nantikan kedatangannya. Buku ini juga dapat berbicara dan dia mengatakan bahwa takkan ada satu orang pun yang bisa datang ke tempat ini tanpa seizinnya. Dan kemudian dia juga memperkenalkan nama aslinya, yakni Star Shadow. Dan dia sudah terjatuh di sisi lain alam semesta selama puluhan ribu tahun. Dan dia juga sudah menanti-nantikan kemunculan dari putra yang ditakdirkan. Dan itu adalah Laguna. Hah? Putra yang ditakdirkan? Apa maksudmu sebenarnya? Aku sama sekali tidak mengerti, ungkap Laguna. Kau tidak perlu mengerti dan kau hanya perlu menerimanya, jawab Star Shadow. Laguna juga dijanjikan mendapatkan kekuatan tertinggi. Dan dengan berubah menjadi perwujudan Star Shadow, takkan ada satu orang pun di dunia yang sanggup untuk melawannya. Tapi Laguna menolak sebab ia menganggap dia akan ditipu oleh buku yang jahat dan suka makan darah ini. Tentunya dia takkan sudi menerima kekuatan jahat. Star Shadow pun terus memaksa dan menjanjikan kematian untuk Laguna apabila dia berani menolaknya. Dibandingkan menjadi jahat seperti sosok uskup itu, aku lebih memilih Mokat. Aku tidak mau menjadi perwujudanmu. Jangan terburu-buru dulu Laguna. Mari kita dengarkan dulu perkataan buku itu, ucap Yeo yang nyatanya ikut masuk ke dalam tempat tersebut. Itu membuat si buku heran, padahal jelas-jelas dia cuma membawa putra yang ditakdirkan ke tempatnya ini. Oh, bisa saja kan kau punya lebih dari satu orang putra yang ditakdirkan, iya kan? Apalagi kalau kamu memang mau meyakini orang, lakukanlah dengan tulus tanpa membuat paksaan, ungkapnya. Si buku pun heran, takkan mungkin dia harus memperlakukan Yeo sebagai putra yang ditakdirkan juga. Selain itu, apa arti ketulusan yang kau maksudkan? Dan kemudian Yeo pun mengatakan, ketulusan yang ia maksudkan cukup simpel, di mana buku ini hanya perlu menjawab 3 pertanyaan Yeo yang berbunyi: 1. Sebenarnya siapa kau ini? 2. Mengapa kau ada di sini? Dan ketiga, apa hubunganmu dengan ke-13 dewa kuno? Hingga akhirnya dijelaskanlah olehnya. Bintang-bintang di seluruh alam semesta itu memang benar-benar terang. Akan tetapi meskipun cahaya bintang sangat menyilaukan, masih terdapat spot-spot yang tidak dapat diterangi oleh cahayanya. Dan tempat-tempat itu menjadi bayangan-bayangan bintang. Segala sesuatu di langit dan di bumi itu juga saling bergantungan. Semakin kuat kekuatannya, maka akan ada kekuatan lain yang menentangnya, sehingga terjadilah keseimbangan. Seperti kekuatan cahaya yang telah melahirkan kekuatan bayangan. Pada awalnya kekuatan bayangan dikatakan tidak memiliki bentuk ataupun kesadaran. Namun pada akhirnya selama bertahun-tahun kekuatan bayangan secara bertahap mulai mengembangkan keinginannya sendiri. Hingga terbentuklah Star Shadow yang merupakan kumpulan dari keinginan tersebut. Jadi bisa dikatakan perwujudan asli dari buku tersebut adalah salah satu kekuatan paling kuat di alam semesta. Itu sangat menakjubkan. Sedangkan alasan mengapa Star Shadow bisa berubah menjadi sebuah buku itu dikarenakan pada saat retakan-retakan dimensi tiba-tiba terbuka, muncullah dewa kehancuran dari dalam Rift. Dan itu membuat Star Shadow harus berperang melawannya. Dan perang tersebut pun memakan waktu yang tak terhitung jumlahnya dan berakhir dengan Star Shadow yang mengalami kekalahan. Tapi meskipun begitu, kekuatan dan kesadarannya masih ada dan terbagi menjadi pecahan-pecahan yang tersebar di alam semesta dengan jumlahnya yang tak terhitung. Dan Star Shadow menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mendaratkan tubuh kesadaran utamanya di dunia tempat Laguna hidup dan tidur di dalam sebuah buku. Buku tersebut pun juga takkan pernah bangkit sampai ia menemukan putra yang ditakdirkan. Dewa penghancur, apakah itu merupakan salah satu dewa kuno? Tanya Yeo. Hingga akhirnya diketahui meskipun Star Shadow dikalahkan, namun di sisi lain dewa penghancur juga terluka parah. Dan untuk mempertahankan kekuatannya sendiri, ia dibagi menjadi 13 pecahan. Dan 13 pecahan itulah yang dikenal dengan sebutan dewa kuno. Gila, Yeo pun langsung kaget setelah mengetahuinya. Entah seberapa mengerikannya sang dewa penghancur dalam bentuk sempurnanya dengan segala ketidakmasukakalan dari kekuatannya. Mungkin bos monster level 300 pun tak ubahnya seperti semut baginya. Selain itu Yeo juga sadar kekuatan bayangan itu juga sangat mengerikan. Kekuatan yang ia pinjam dari akun Shadow King sebelumnya pun sepertinya nampak seperti puncak dari gunung es saja. Dilanjutkan dengan Laguna yang bertanya, terus kalau kamu sangat kuat, mengapa masih butuh darah manusia? Jadi, itu dikarenakan Star Shadow sudah kehilangan kemampuan menarik kekuatan dari bintang-bintang. Dan agar ia tetap bertahan, dia memerlukan kekuatan lain untuk menjaga keinginannya tetap abadi. Dan berdasarkan aturan dari dunia saat ini, baik vitalitas ataupun sihir tersembunyi di dalam darah. Jadi itulah mengapa ia membutuhkan darah manusia.
Tapi selama dia bisa mengumpulkan pecahan-pecahan yang tersebar di seluruh dunia, dia bisa kembali ke tempat bintang-bintang dan takkan lagi bergantung pada darah. Dan apabila Laguna mau menjadi satu dengan buku tersebut dan mengumpulkan pecahan kesadaran yang tersebar, maka Laguna akan mendapatkan kekuatan untuk melepaskan diri dari aturan dunia. Iya, penawaran tersebut sangat luar biasa, tapi itu sangat bertentangan dengan keyakinan Laguna karena dia lebih suka mengandalkan dirinya sendiri untuk bisa menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Dan dari ucapan Laguna, Yeu menyampaikan, apakah Laguna benar-benar mempunyai waktu menjadi kuat selangkah demi selangkah? Mengingat era wabah dan monster di dunianya bisa saja membuatnya tewas sewaktu-waktu di tengah jalan. Dan sekarang muncul kekuatan di hadapannya. Meskipun kekuatan ini sangat aneh, tapi baik buruknya sebuah kekuatan itu tergantung pada siapakah yang menggunakannya. Dan Yeu percaya bahwa Laguna bisa mengendalikan kekuatan tersebut ke arah kebaikan. Ucapan Yeu langsung memotivasi Laguna, apalagi alasan ia bergabung menjadi hunter itu semua demi Christina. Dan jika ia bisa menerima kekuatan Shadow Star, mungkin Laguna bisa melindungi wanita tersebut. Sampai akhirnya ia pun sudah membulatkan tekad untuk menerima kekuatan tersebut. Laguna juga berterima kasih kepada Yeu karena telah membantunya dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak, kau tidak perlu berterima kasih, kau seharusnya membenciku, ucap Yeu di dalam hatinya. Meskipun ini semua adalah takdir asli Laguna, tapi Yeu sudah mendorongnya ke dalam jurang kegelapan atas keegoisannya yang hanya demi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Dan kemudian prosesi penggabungan pun dilakukan. Tak lama berselang Laguna merasakan panas yang luar biasa setelah darah-darah yang tidak bisa ini merasuki tubuhnya. Lengannya pun kembali dalam bentuk lengan iblis berwarna merah darah hingga akhirnya prosesi penggabungan pun selesai. Dan kemudian kita akan kembali ke dunia luar di mana sang uskup dibuat panik karena God Hand sudah lenyap dari pandangannya dan dia merasa sudah ditinggalkan oleh dewanya sendiri. Sebenarnya apa yang sudah kalian perbuat? Ucap uskup yang tertuju kepada Yeu dan Laguna yang sudah sadar. Di saat itu pula dirinya mulai diseret ke dalam genangan darah oleh jiwa-jiwa dari manusia yang telah uskup jadikan tumbal selama ini. Dan itu menjadi pembalasan dendam mereka yang telah menjadi korban. Dan inilah skill pertama yang juga menjadi awal dari kelahiran sang Shadow Monarch aka Shadow King. Selesai membangkitkan kekuatan Shadow King yang didapatkan dari sosok entitas terkuat di alam semesta Shadow Star, Laguna tanpa memakan banyak waktu langsung mengaktifkan salah satu skill andalan Shadow King, yakni Judge of Blood, yang diarahkan langsung kepada Pak Uskup dari kultus tersesat, di mana skill ini merupakan perwujudan dari jiwa-jiwa para pendendam yang semakin lama semakin menyeret tubuh sang uskup masuk ke dalam genangan darah. Dan itu juga mengabaikan perbandingan level mereka yang terlampau jauh. Sang uskup yang dihadapkan dengan kekuatan absolut sama sekali tidak mampu membuat tindakan apa-apa sampai akhirnya ia pun tewas dengan tubuhnya yang terbenam seutuhnya di dalam genangan darah. Dengan tewasnya sang uskup, level Laguna pun naik sebanyak 3 level, mendapatkan 1 juta gold coin serta 100.000 poin XP. Sedangkan di arah lain, Yeu hanya bisa tercengang setelah menyaksikan kekuatan yang mengerikan dari Shadow King yang tepat di depan mata dan kepalanya sendiri, karena sebelumnya dia cuma menggunakan kekuatannya saja tanpa melihat sendiri kengeriannya. Tapi dengan mendapatkan kekuatan besar tersebut, setidaknya kini Laguna mampu bertahan hidup untuk kedepannya. Dan sekarang Yeu hanya perlu mencari tahu apakah terdapat efek samping dari penggunaan kekuatan Shadow King yang akan berdampak bagi tubuh Laguna. Sambil menengok ke arah Yeu dengan wajah yang kelelahan, Laguna pun mengucapkan terima kasih kepada Yeu karena dia sudah mau membujuknya mengambil kekuatan yang besar. Dan sekarang dengan kekuatannya ini dia merasa bisa melindungi Yeu dan juga Christina. Dan karena sudah terlalu lemas, ia pun langsung kehilangan keseimbangan dan pingsan, diikuti dengan Yeu yang lanjut menangkap tubuhnya. Di sini Yeu juga mendapatkan sebuah drop item buku alkimia Metal Refining. Dengan mempelajari buku ini memungkinkan Yeu untuk dapat mengubah-ubah sifat maupun bentuk logam, baik itu logam biasa yang diubah menjadi logam mulia alias emas. Meskipun itu terdengar sangat luar biasa, tapi sayangnya emas sudah tidak lagi berharga di era Earth Old Age, di mana magic crystal sendiri itu lebih berharga daripada emas. Tapi di sisi lain, emas itu merupakan mata uang dengan nilai tertinggi di dalam dunia Shadow King. Dan dengan keterampilan inilah Yeu bermaksud untuk memperkaya Laguna nantinya. Diikuti dengan melambungnya angka dari progress quest utama Shadow King 19%, dan kini Yeu hanya perlu mendapatkan 1% lagi untuk bisa keluar dari dunia Shadow King ini. Kau bukanlah manusia dari dunia ini.
Itulah suara yang mulai terdengar, entah berasal dari mana, dan ternyata itu berasal dari bayangan Laguna, dan itu adalah Shadow Star yang kini telah sadar akan Yeu yang mempunyai bau dari dewa kuno dan juga hubungan jiwa dengan Laguna. Itu membuat dirinya penasaran dengan identitas Yeu yang sebenarnya. Padahal Shadow Star ini mengetahui seluruh misteri dari bintang-bintang di alam semesta, tapi anehnya dia sama sekali tidak tahu siapakah sebenarnya Yeu ini. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kau tahu, aku ini bukanlah musuhmu, balas Yeu. Karena Yeu akan membantu Laguna menjadi raja dunia ini yang juga berkaitan dengan tujuan Shadow Star. Dan si bayangan ini juga mengatakan menjadi raja itu semudah membalikkan telapak tangan apabila Laguna bisa mengumpulkan pecahan-pecahan Shadow Star di seluruh dunia. Dan dengan bantuan Yeu tentunya itu akan jauh lebih mudah, ungkapnya sambil mengajak MC untuk menjalin kerjasama. Namun sebelum itu Yeu akan mempertanyakan dua hal yang paling penting sekarang, yakni apakah tujuan utama Shadow Star dan apakah terdapat efek samping yang dibawanya ke dalam tubuh Laguna. Dan kemudian kedua pertanyaan itu pun dijawab jujur oleh si bayangan. Pertama, tujuan utama yang dimilikinya yakni menghancurkan entitas 13 dewa kuno sehingga sang dewa penghancur tidak bisa berubah ke dalam bentuk sempurnanya. Dan kedua, jika Laguna mengaktifkan kekuatannya hanya terdapat sebuah dampak yang akan ia rasakan, yaitu haus akan darah yang tidak akan ada habis-habisnya. Dan itu bukan hanya sekedar darah manusia saja, bisa darah monster, darah elf, ataupun darah naga. Dan setelah melahap lawannya, Laguna juga bisa menggunakan kemampuan serta bentuk perwujudan dari musuh yang ditelan olehnya. Dan semakin kuat darah lawannya, maka kekuatan Laguna juga akan semakin imbah. Benar-benar haus akan darah. Tapi untunglah itu tidak berlaku untuk darah manusia saja. Jadi Yeu bisa sedikit merasa lega serta mengurangi rasa bersalah di dalam hatinya. Dan karena tujuan Shadow Star masih sejalan dengan Yeu, ia pun akan setuju. Tapi sebelum itu, apakah kau mengetahui lokasi dari pecahan-pecahan yang tersebar di dunia ini? Tanya Yeu. Oh tentu. Dia bisa tahu lokasinya karena pecahan-pecahan tersebut sama halnya seperti organ-organ tubuh si bayangan yang saling beresonansi. Sedangkan pecahan-pecahan yang terdapat di dunia ini dan yang paling dekat dengan posisi mereka sekarang itu berada di dalam kota Lingwei. Oh, kota Lingwei? Jadi tunggu apa lagi? Cepat bangunkan Laguna dan kita akan langsung pergi sekarang, ucap Yeu. Dan itu membuat si bayangan happy karena Laguna akan pergi dengan pria seperti Yeu yang tidak banyak basa-basi. Tidak, mungkin bertemu denganku adalah kemalangan terbesar di hidupnya. Dan kemudian tak lama setelahnya Laguna akhirnya terbangun dari pingsannya. Dan dengan terburu-buru Yeu langsung membangunkannya untuk segera pergi dan beranjak ke kota Lingwei. Dan tidak seperti sebelumnya, setelah mendapatkan kekuatan yang besar, kini Laguna sudah tidak merasa ngeri lagi untuk menjelajahi kota Lingwei yang terkenal sangat berbahaya. Sedangkan untuk misi dari Guild Hunter akan dilupakan begitu saja karena isi dari quest yang diberikan sangat tidak masuk akal. Apalagi para orang-orang tersesat dan uskup ataupun Book of Blood sudah tidak lagi ada. Jadi sangat percuma untuk melaporkan itu semua kepada Guild Hunter Order. Namun tiba-tiba saja muncul 3 orang berjubah yang langsung menghentikan langkah Yeu dan Laguna, di mana mereka orang mengaku sebagai bagian dari Guild Hunter Order yang ditugaskan untuk mengawasi quest elite dan membawa pulang Book of Blood. Tapi buku yang mereka temukan terlihat sangat aneh. Maaf, aku tidak tahu menahu tentang benda itu, ungkap Yeu yang langsung melewati mereka begitu saja. Dan karena Yeu sama sekali tidak menjelaskan dengan apa yang sudah terjadi dengan buku tersebut, ketiga orang ini pun langsung beralih ke mode menyerang dan takkan membiarkan keduanya pergi dengan mudah. Karena tidak mau terjadi pertarungan yang sia-sia, Yeu pun kembali menegaskan bahwa dirinya baru saja sampai di TKP. Jadi dia tidak tahu menahu dengan apa yang sudah terjadi di sana. Selain itu, mana mungkin dengan level lemahnya Yeu dan Laguna bisa menghancurkan tempat dan seluruh monster-monster yang ada di sana. Itu sangat tidak masuk akal. Tapi dengan niat ingin membunuhnya, pria tersebut sama sekali tidak mengindahkan apa yang Yeu katakan. Dan dia sepertinya benar-benar mau ngajak berantem Yeu. Dan secara cepat si brewok ini mendaratkan tampulan madun kepada Yeu sehingga tubuhnya terhempas jauh. Tapi Laguna dengan sigap langsung menangkapnya. Di mana ketiga orang tersebut yang sudah berani-beraninya menyakiti Yeu sontak membuat Laguna murka. Dan di sini dia bermaksud untuk mengaktifkan kemampuannya. Tapi sebelum melancarkan aksinya, Yeu menghentikannya mengingat lawan adalah bagian dari Guild Hunter. Takutnya bila membunuh mereka semua, posisi Laguna di dalam guild akan terancam. Selain itu, Yeu takkan mati semudah itu karena dirinya juga masih mempunyai efek dari pemulihan darah. Dilanjutkan dengan salah seorang yang muncul dan langsung menggampar Yeu. Dan di sini dia mengungkapkan akan membunuh Yeu. Karena pria-pria berjubah ini mempunyai hak di dalam guild untuk menghabisi para warga sipil yang jika mereka membunuh warga biasa, contohnya seperti Yeu, maka takkan ada yang bisa menghukum mereka. Benar-benar brenggong. Hak istimewa untuk membunuh orang sesuka hati, itu benar-benar peraturan yang tak masuk akal, ungkap Yeu yang terbaring di lantai sambil tersenyum. Dilanjutkan dengan Yeu yang dipukulin, disayurin, dikeroyok oleh para pria-pria berjubah tersebut.
Sementara itu si Brewok yang tidak bisa menghabisi Laguna karena dia juga merupakan bagian dari guild hanya bisa mengancamnya jika Laguna tidak menjabarkan apa yang sudah terjadi di sini, maka dia akan dihukum berat oleh Guild Hunter Order. Hahaha, aku tidak menyangka organisasi ini sudah rusak ke dalam-dalamnya. Tapi aku akan membentuk ulang Hunter Order dan seluruh dunia dengan caraku sendiri, ungkap Laguna yang sudah tidak bisa lagi menahan emosinya. Maaf Yeu, tapi Guild Hunter yang sekarang sudah tidak layak untukku. Dan kemudian Laguna mencipratkan darahnya kepada dua orang pria yang mukulin Yeu. Darah-darah yang menempel di tubuh mereka sangat sulit untuk bisa dilepaskan dan itu langsung berubah bentuk menjadi makhluk aneh yang begitu mengerikan. Keduanya pun sama sekali tidak berdaya di saat makhluk mengerikan yang menempel tersebut menusuk-nusuk tubuh mereka dengan pedang darah. Itu sangat brutal. Si Brewok yang menyaksikan kedua rekannya hampir meninggoy punyat hati ingin membantu mereka. Eits, mau kemana? Aku akan memberikan siksaan yang paling berat untukmu, ungkap Laguna, dan itu langsung membuat si Brewok merinding berkeringat dingin. Dan kemudian bagaikan vampir, Laguna langsung menyedot darah dari batang leher lawan. Berani-beraninya kalian, Hunter Order pasti takkan melepaskan kalian dan kalian takkan bisa kabur. Hunter Order mula yang harusnya kabur karena sudah berani-beraninya membuat marah orang-orang yang tidak boleh diprovokasi. Hingga akhirnya si Brewok pun wafat dan Laguna naik sebanyak 2 level. Dia juga meminta maaf kepada Yeu karena sudah mengambil tindakan karena Laguna sudah tidak tahan melihat perbuatan mereka. Tapi Yeu lah yang meminta maaf kepadanya karena sudah berpikir jika Laguna harus bergantung kepada Hunter Order yang sudah rusak dan kehilangan keadilan. Dan kemudian seusai kejadian tersebut mereka pun langsung bergegas pergi menuju kota Lingwei. Perjalanan Yeu dan Laguna ke kota tersebut pun memakan waktu selama 1 hari karena jarak kota dari tempat mereka sangatlah jauh. Namun kini keduanya sudah sampai di sana dengan melewati rute udara. Laguna juga sudah bisa terbang sendiri dengan menggunakan sayap darahnya yang bahkan kecepatan terbangnya jauh lebih cepat daripada Yeu. Sejauh mata memandang di kota Lingwei juga sama sekali tidak terdapat tanda-tanda kehidupan, tapi tempat tersebut hanya dipenuhi oleh para undead yang berkeliaran ke sana kemari. Di saat itu pula terdengar suara yang rasanya tidak asing dan ternyata itu adalah Nona Christina beserta para rombongan hunter lainnya yang nampak terlihat dalam keadaan terburu-buru. Entah apakah maksud dan tujuan mereka datang ke kota mati ini, tapi yang pasti Yeu kini sudah menjalani quest utama sebanyak 20% dan dia akan kembali dilemparkan ke dunia nyata. Setelah membuka mata, Yeu langsung melihat Lisa di hadapannya, yang artinya Yeu kini telah kembali ke dunianya. Diikuti dengan si Jambul yang muncul dan melaporkan setelah ia menghubungi Broken Dawn. Waktu dan tempat pertemuan mereka kini sudah ditentukan. Wah, pas sekali. Setelah sekian lama akhirnya datang waktuku untuk membalas dendam. Sambil mengeluarkan pancaran yang mengerikan, Yeu meminta Mei si Jambul memberikan alamat dari pertemuannya dengan Broken Dawn. Dia sudah tidak sabar untuk segera menghancurkan mereka. Namun dalam pertemuan alih-alih negosiasi ini, Yeu tidak bisa pergi sendirian, di mana si Jambul mesti ikut ke sana. Karena para Broken Dawn ini sangat berhati-hati dan mereka takkan menampakkan diri apabila si Jambul tidak menunjukkan dirinya. Molisa juga sangat ingin ikut bersama mereka, tapi Mei tidak memperbolehkannya sebab situasi yang terjadi sangatlah rumit. Dia tidak mau calon bininya berada di dalam bahaya. Akan tetapi, si telinga kucing ini memaksa tetap ikut dan mengabaikan kata-kata si Jambul. Sedangkan Yeu juga berpikir Molisa tidak boleh ikut sebab ini adalah dendam pribadi di antara dia dan Broken Dawn. Jadi tidak perlu ikut campur tangan. Selain itu, Lisa juga harus kembali dan merawat si nenek yang baru pulih untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersamanya. Ucapan Yeu ada benarnya menurut Lisa dan dia pun takkan ikut bersama mereka. Kejadian tersebut membuat si Jambul cengok. Mengapa wanita yang sangat cuek ini bisa patuh kepada Yeu? Si Jambul pun mendapatkan intuisi bahwa dia harus menyentuh paha Yeu. Siapa tahu dia bisa ketularan ilmu dalam menundukkan seorang wanita dan kemudian mereka pun berangkat. Di pertengahan jalan, Yeu masuk ke dalam sistem rajanya. Ia pun bertanya tentang status akun Shadow King saat ini dan hari di mana dirinya kembali dikirim ke dunia Shadow King. Hingga akhirnya didapati Yeu akan dikirim kembali setelah 10 hari ke depan dan akun Shadow King sendiri sekarang sudah bisa kembali digunakan. Namun karena quest utama baru selesai 20% saja, kekuatan Shadow King yang bisa Yeu gunakan kini cuma 20% saja atau setara dengan level 200. Dan Yeu akan mendapatkan potongan 20% harga bila ia menggunakan akun ini. Selain itu, akun Twin Match juga sudah bisa digunakan kembali.
Yeo lanjut bertanya kapankah akun Shadow King bisa digunakan kembali secara normal. Sistem pun menjawab, akun tersebut bisa kembali digunakan dengan kekuatan penuhnya setelah quest utama mencapai angka 50%, di mana Yeo juga hanya perlu membayar 50% saja jika mengaktifkan akun Shadow King-nya nanti. Itu adalah kabar yang bagus. Selain itu, mengingat Laguna juga sudah mendapatkan kekuatan tempurnya, sudah pasti tingkat progres utama juga mestinya bisa naik dengan cepat. Hingga akhirnya mereka pun kini telah tiba di lokasi yang sudah ditentukan oleh Broken Dawn. Tapi si Jambul sama sekali tidak melihat keberadaan mereka. Dan kemudian, keduanya pun turun dari kendaraan agar Broken Dawn melirik dan menampakkan dirinya. Lokasi dari pertemuan mereka ini berada di tengah-tengah gurun yang tandus di siang hari yang suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Tempat yang dipilih ini sangatlah panas sehingga para bawahan Mei mulai mengeluh saking panasnya. Apalagi para Broken Dawn ini masih belum menunjukkan batang hidungnya. Dan tak lama berselang, dari arah kejauhan nampak terlihat dua sosok yang kemungkinan besar itu adalah Broken Dawn. Tapi mengapa mereka hanya menurunkan dua orang saja? Dua orang saja itu sudah cukup untuk masalah ini, ucap wanita berpayung dari Broken Dawn bernama Reina berlevel 110 yang merupakan petinggi dari Broken Dawn. Dia juga membawa seorang anak wanita yang diikat rantai bagaikan seekor anjing peliharaan. Dan anak tersebut bernama Nana. What the fuck, man? Bagaimana bisa dia? Yeo dibuat kaget bukan main, bercampur rasa amarah yang luar biasa. Setelah dianalisa oleh Weiss, meskipun gaya rambut dan setelannya sudah diubah total, tapi setelah dipindai bisa dipastikan 100% bahwa bocah tersebut adalah Nana. Dan setelah dianalisa oleh Weiss secara menyeluruh, itu menunjukkan apabila tubuh Nana telah diubah secara paksa dan kesadaran utamanya telah diblokir. Dan saat ini dirinya bagaikan sebuah boneka yang sedang dimanipulasi. Dan perangkat inti untuk memanipulasi tubuhnya harusnya ada di bagian topeng yang ia kenakan. Untuk bisa memodifikasi Nana sedemikian rupa, musuh harusnya mempunyai seorang Master Engineering yang terdapat di antara Broken Dawn atau mungkin Wuji. Entah siapa yang sudah melakukan itu, tapi hanya satu kalimat yang ada di dalam pikiran Yeo sekarang, yaitu mereka harus mati. Si Jambul yang melihat Yeo mulai kehilangan kendali, mulai merasa panik karena rencana yang sudah dia buat akan hancur jika Yeo ngamuk sekarang. Padahal dia bermaksud untuk mengumpulkan beberapa informasi terlebih dahulu dari Broken Dawn. Karena tak ingin membuang-buang banyak waktu sebelum Yeo murka, si Jambul pun memulai obrolan dengan memuji-muji Reina yang sangat seksi dan cantik. Dan di sini Reina langsung meminta si Jambul menyerahkan bayaran yang sudah disepakati. Tapi sebelum itu si Jambul bertanya, padahal menurut kabar Reina ini selalu bertindak seorang diri. Tapi kenapa kok sekarang dia malah membawa seorang pelayan loli kecil bersamanya? Apakah itu ada hubungannya dengan penyerangannya kepada tim Horizon sebelumnya? Tanya si Jambul. Dan Reina pun membenarkannya jika si loli kecil yang dibawanya ini berasal dari tim Horizon. Tapi wanita ini menganggap si loli bukanlah seorang pelayan dan dia hanya sekedar mainan baginya. Itu adalah ucapan yang sangat fatal dan membuat amarah sang MC tidak dapat terbendung lagi. Dan tanpa basa-basi dengan gercepnya, Yeo langsung melayangkan tampolan tinju berapi menyakitkan sehingga Reina terhempaskan jauh ke arah bebatuan. Dan bisa saya pastikan pukulan tersebut sangat-sangat perih. Nana bukanlah mainan, tapi dia adalah keluargaku. Dari arah belakang, Nana pun menyerang, tapi itu cuma serangan yang lemah. Tunggulah sebentar lagi, Nana. Aku akan segera mengembalikan senyum lamamu. Nana yang dimanipulasi terus-menerus melayangkan serangan lanjutan kepada Yeo. Meskipun Yeo bisa menghalaunya dengan mudah, tapi bukan itu yang ia khawatirkan. Namun kondisi Nana yang berbahaya. Apabila serangan itu terus berlanjut, maka tubuhnya akan rusak parah. Jadi Yeo harus menemukan solusi secepatnya untuk menangani masalah kali ini. Sambil menahan serangan Nana, Yeo pun terus berpikir bagaimana cara untuk bisa menghentikan serangan tersebut. Di dalam pertarungannya, Nana juga merilis serangan laser yang bisa berkelok-kelok dan itu dikendalikan olehnya. Yeo cukup dibuat kewalahan karena sekarang dia cuma bisa menghindar tanpa bisa balik menyerang. Dan disinilah Yeo menemui kesempatan di saat tubuh Nana yang mulai terbebani setelah merilis serangannya mulai terdiam. Di mana Yeo langsung melesat dan melotoknya dengan totokan-totokan dari kemampuan Master Engineering-nya untuk membuat tubuh mekaniknya tak sadarkan diri. Kau sudah pantas menjadi lawanku karena bisa menyakitiku. Tapi sebelum itu, kalahkan dulu mainanku, ungkap Reina sambil menekan perangkat kontrol kendali Nana dan menaikkan tingkat intensitas keliarannya ke level 2. Nana yang sebelumnya tertidur kembali sadar dan bahkan semakin liar dari sebelumnya. Yeo yang semakin naik pitam langsung menargetkan Reina yang memegang perangkat kontrol sambil melayangkan tinju ke arahnya. Namun tiba-tiba saja muncul Nana yang mencoba menjadi tameng wanita tersebut, sehingga Yeo harus menurunkan kekuatannya serta mengatur serangan kuatnya agar tidak terkena si loli kecil. Di sini Reina sadar jika tinju tersebut terdaratkan di tubuhnya, maka dirinya akan terhempaskan bagaikan sampah yang melayang di udara.
Tapi untunglah ada si Loli kecil yang Yeu anggap sebagai keluarganya sendiri, di mana wanita picik ini akan memanfaatkannya untuk menghabisi Yeu sambil dirinya kembali meningkatkan intensitas keliaran Nana ke level 3. Itu membuat si Loli kecil kita mengerang kesakitan dan dia masuk ke dalam kondisi yang abnormal dengan levelnya yang berubah menjadi tanda tanya. Pergerakan Nana pun semakin cepat dan secara mendadak sebuah pukulan langsung terdaratkan kepada Yeu secara telak. Tapi tidak hanya cepat, kekuatannya juga sangat kuat. Pukulan tersebut mengurangi darah Yeu sebanyak 40% dalam satu kali hantam, padahal Yeu sedang memasuki mode Raja Qian. Sambil menghindar dari serangan brutal Nana, Yeu berpikir bahwa dirinya tidak punya cara lain untuk menghentikan Nana tanpa menyakitinya. "Maaf Nana, membuatmu menderita cukup lama. Ayo kita pulang bersama-sama," ungkap Yeu yang menonaktifkan akun Raja Qian. Di sisi lain, Reina merasa bahwa permainan ini akan segera usai karena Yeu sudah kehabisan waktu dari mode transformasinya. Ia pun menginstruksikan Nana untuk melakukan serangan eksekusi, di mana sebuah tusukan tangan Nana pun langsung menembus tubuh Yeu. "Mungkin ini agak sedikit menyakitkan, tapi kau harus menahannya, oke?" ungkap Yeu yang memeluk Nana dengan tubuhnya yang sudah tercoblos. Namun tiba-tiba saja tubuh Yeu lenyap dan di bawah permukaan telah terbentuk lingkaran sihir yang aktif. Itu merupakan sihir kegelapan Frost yang berasal dari kemampuan Twin Mage, yaitu Avera, yang Yeu aktifkan secara cepat. Skill Frost ini memberikan efek pembekuan terhadap target dan target yang terkena tidak bisa bergerak dan secara kontinu kehilangan darah selama 2 menit ke depan. Ini adalah skill Frost tingkat tinggi yang levelnya bahkan lebih kuat daripada Shulu. Apa yang terjadi? Apakah itu semua cuma ilusi? Bagaimana mungkin bisa kau mempunyai kemampuan sihir? Iya, semakin banyak yang aku tahu, maka semakin banyak caramu untuk mati. Cepat katakan bagaimana kau ingin mati. Reina pun semakin panik parah. Padahal skill Frost yang ia lihat nampak biasa-biasa saja, tapi mengapa kendalinya kepada Nana sama sekali tidak berfungsi? Dan kemudian, tanpa wanita ini sadari, lengan kirinya pun sudah buntung dan menghilang akibat terhisap sihir ruang yang muncul di sisinya. Sementara itu di arah lain, Mei dan para bawahannya semakin merinding menyaksikan kemampuan Yeu yang secara mengerikannya mempermaikan sosok petinggi dari Broken Dawn. Nasib baik aku tidak dihabisi Yeu sebelumnya, pikir si Jambul. Karena sudah tidak ada pilihan, wanita ini pun akan menggunakan cara terakhirnya, yakni menyuntikkan potion monster liar yang ia tusukkan ke bagian boing-boingnya. Hingga akhirnya tubuhnya pun langsung bertransformasi ke bentuk monster dengan nama Sukubus berlevel 145 dan lengannya pun kembali pulih. Dengan kekuatannya yang sudah melambung, sekarang wanita ini merasa percaya diri untuk dapat bermain-main dengan sang MC. Sihir kegelapan, Gravity Orbs. Dan kemudian sebuah orb raksasa hitam gelap pun muncul dan meniban wanita picik ini. Tekanan dari sihir tersebut pun terlalu berat dan Reina sadar bahwa dirinya akan segera wafat apabila itu terus berlanjut. Oleh karena itulah ia memohon dan juga mengemis agar Yeu berbelas kasih dan mengampuni nyawanya. "Matamu!" Wanita tersebut pun langsung wafat terhimpit sihir Yeu yang terlalu horor. Semasa hidupnya Yeu sudah menghabisi banyak musuh yang tak terhitung jumlahnya, tapi menghabisi wanita ini adalah yang kedua kali untuknya. Setelah dibekukan dengan Magic Frost, Nana yang kini sudah berada di tangan Yeu nyatanya masih belum kunjung sadar juga. Padahal Yeu sendiri sudah mencoba mengutak-atik tubuh Nana dengan menggunakan kemampuan Master Engineering-nya. Itu membuat Yeu bingung mengapa kemampuannya ini tidak bisa bekerja. Sedangkan menurut Weiss itu bukan karena kemampuan Yeu tidak bekerja, melainkan racun yang menyebar melalui topeng Nana inilah yang menjadi masalah sehingga kemampuan Yeu diblok oleh racun-racun yang mengendap di dalam tubuh si Loli. Dan setelah dipindai oleh Weiss, akhirnya diketahui apabila itu merupakan sejenis racun kontrol tingkat master yang tidak hanya efektif untuk makhluk hidup saja, tetapi itu juga bisa digunakan kepada tubuh mekanik dan diperlukan metode khusus untuk dapat melenyapkannya. Karena tidak mempunyai formula untuk bisa membuatnya, Yeu pun bertanya kepada Jambul untuk menengok sebentar racun tersebut. Setelah diperiksa olehnya, dia sendiri ternyata tidak mengetahui jenis racun yang telah membuat Nana seperti itu. Tapi ia tahu bahwasannya para anggota Potion Society memiliki potion legendaris yang sangat beracun dan itu bernama Avadas, di mana benda tersebut dipegang langsung oleh pemimpin anggota yang satu ini. Avadas sendiri berasal dari bahasa Zimbabwe Selatan yang artinya ketatan yang mutlak. Dan setelah diracuni oleh racun legendaris ini, tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka akan langsung tunduk bagaikan seekor anjing kepada si peracun. Dan sepertinya racun yang satu ini efeknya bahkan lebih kuat daripada racun yang Yeu tanamkan di dalam tubuh Ling Yuan sebelumnya.
Dan apabila Yeo ingin mengetahuinya lebih detail lagi, ia harus menemui komplotan Potion Society secara langsung, yang apabila Yeo mau, si Jambul akan memberikan info tentang lokasi mereka, karena si Jambul ini adalah rekan bisnis mereka yang bertugas sebagai pemasok bahan obat. Tapi di sisi lain, apabila dia membocorkan info lokasi dari Potion Society, maka si Jambul dianggap sudah mengkhianati kelompok tersebut. Hal itu membuat para bawahannya heran mengapa bosnya ini mau bertindak sejauh itu demi Yeo. Padahal Potion Society ini adalah rekan bisnisnya yang juga merupakan penghasil uang terbesar bagi perusahaannya. Jadi mengkhianati Potion Society sama halnya dengan memotong tingkat kekayaan yang Mei Jambul miliki sekarang. Dan untuk meluruskan semua itu, Mei pun menyatakan bahwa sekarang ia sudah sepenuhnya mendukung Yeo. Dan karena Potion Society sudah ikut campur dalam masalah ini, ia yakin bahwa kelompok tersebut akan dihancurkan oleh sang MC. Sedangkan untuk para bawahannya yang merasa sangat ragu dengan keinginannya, si Jambul juga mempersilahkan mereka untuk segera pergi dan tidak usah lagi mengikutinya. Sambil memasang wajah ketakutan, para bawahan Jambul akhirnya semua setuju dengan tindakan bosnya ini, karena mereka percaya dengan penilaian bosnya yang sangat akurat dan tidak pernah salah sekalipun. Yeo pun merasa sangat senang si Jambul sudah memilih pilihan yang tepat. Dan untuk mengapresiasi perbuatannya di masa depan, Yeo akan meminta semua bahan-bahan obat dan juga formula yang Yeo butuhkan nantinya, supaya mereka menjadi rekan bisnis yang sama-sama menguntungkan. Dan kemudian Jambul pun bertanya mengapa Yeo membunuh petinggi Broken Down begitu saja sebelumnya, padahal ia bisa mendapatkan informasi terkait dengan lokasi markas rahasia Broken Down. Oh, kalau itu sih tenang saja, karena Yeo masih mempunyai cara lain untuk bisa mengetahuinya, di mana hal tersebut akan dikerjakan oleh Hueis yang bertugas untuk membaca sisa-sisa memori di dalam tubuh Nana. Dan setelah dibaca oleh Hueis, kemudian didapati bahwasannya anggota keluarga Yeo beserta teman-temannya dibawa ke area C58 sebelum mereka dibawa ke kota Kaige. Sedangkan Nana dipisahkan oleh mereka dan dibawa ke laboratorium untuk disuntikan cairan beracun yang kini bersemayam di dalam tubuhnya. Selain itu, Nana juga dibawa ke ruangan tersebut bersama dengan beberapa anggota dari tim Horizon kecuali pemimpinnya. Setelah melihat ingatan Nana, Yeo pun semakin murka dan langsung mengeluarkan serangan acak saking marahnya. Aku bersumpah untuk menghancurkan mereka semua dan melenyapkannya tanpa sisa. Yeo pun langsung menyerahkan Nana kepada si Jambul untuk diserahkan kepada Molisa untuk dirawat setelahnya. Sedangkan dia akan pergi ke markas Broken Down dan akan pulang setelah dia mendapatkan obat penawar untuk Nana. Hingga akhirnya Yeo pun berangkat untuk membalaskan dendamnya. Di pertengahan jalan ia pun sempat berpikir dari apa yang ia lihat dari ingatan Nana, si gendut dan yang lainnya kemungkinan besar juga akan disuntikan dengan racun yang sama. Itulah mengapa ia harus terbang secepat mungkin ke tempat kejadian perkara sebelum semuanya terlambat. Dan kemudian kita akan dibawa ke area C58 di dalam reruntuhan bawah tanah yang menjadi markas rahasia Broken Down saat ini. Nampak terlihat si gendut beserta yang lainnya di mana mereka sedang berada di dalam ruangan lab penelitian. Meskipun sudah disekap selama beberapa hari, tapi mereka percaya bahwa Yeo akan datang dan mengobrak-abrik markas Broken Down. Nampak terlihat pula sosok pria yang sudah menyuntik Nana sebelumnya, dan dia adalah Profesor Sisong yang kini sedang menutup mulut si gendut karena dia sudah terlalu banyak bacot. Tak lama setelahnya muncullah 3 sosok petinggi Broken Down lainnya yang mendesak si profesor untuk segera melakukan tugasnya untuk menyuntikkan racun kepada sisa-sisa kelinci penelitian. Mari saya perkenalkan satu-satu. Ada Noke, pria botak berkumis yang tubuhnya paling besar, Yaozhen, wanita berjubah, dan Kui Feng yang membawa seekor ayam di pundaknya. Jadi berbeda dari Nana, tim Horizon yang dijadikan sebagai bahan eksperimen akan disuntikan potion iblis dan kemudian transformasi mekanik sebelum itu disuntikan kepada pemimpin Broken Down karena si profesor masih perlu melakukan beberapa percobaan. Noke pun terus mendesak profesor untuk cepat bertindak, toh jika eksperimennya gagal, para kelinci percobaan ini tinggal dibuang. Sedangkan si gendut terus teriak-teriak walaupun mulutnya sudah tersumbat, suaranya yang berisik masih tetap terdengar. Teriakan si gendut juga membuat Yaozhen merasa jengkel karena itu semua percuma, ungkapnya. Walaupun teriakan si gendut memang benar-benar menjengkelkan, tapi itu tidak sia-sia kok. Justru karena itulah dia sudah berhasil menunda-nunda waktu, ucap si kacamata, dan sekarang mereka hanya perlu berdoa agar Yeo akan tiba tepat waktu. Sambil tertawa jahat, Kui Feng mengatakan bahwa Yeo takkan bisa menemukan Broken Down, dan kalau tahu sekalipun sudah pasti Yeo akan menyelamatkan keluarganya terlebih dahulu di kota Kaige, bukannya menolong para bawahan-bawahan seperti mereka. Tapi tiba-tiba saja terjadi gempa bumi yang menggetarkan seisi ruangan, dan si Kui Feng ini ditugaskan untuk melihat apa yang sudah terjadi di luar. Oke, tenang saja. Bahkan jika itu Yeo sekalipun, aku akan langsung mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri.
Serangan api hitam pun muncul menembus pintu utama dan langsung menghempaskan Kui Feng secara mendadak. "Oh, siapa yang tadi mengatakan ingin mencabik-cabikku?" ucap Yeo yang kini telah hadir di markas Broken Dawn. Kehadiran Yeo di mata tim Horizon bukanlah sebuah pertanda baik bagi musuh, karena mereka yakin apabila Yeo pasti dapat dengan mudah mengatasi para anggota Broken Dawn. "Oh, jadi kau adalah Yeo, bos di balik layar tim Horizon. Kenapa kau tidak menyelamatkan keluargamu dan lebih memilih menyelamatkan sampah-sampah seperti mereka?" ucap Noke yang terlihat sangat mendominasi dengan tubuh besarnya. "Oh, itu takkan menjadi masalah karena aku bisa menangani kalian secara cepat. Silakan antri dulu untuk mati secara bergiliran," balas Yeo yang penuh percaya diri. Melihat kemunculan Yeo yang percaya diri membuat Yao Zhen bertanya-tanya kenapa pria berlevel rendah sepertinya bisa menemukan markas Broken Dawn. Apakah itu ada sangkut pautnya dengan si Jambul? Ya, Yeo pun membenarkannya. Ia pun menjelaskan sebelumnya wanita Broken Dawn yang dikirim sudah ia bantai, dan ini saatnya giliran mereka untuk dibantai. Setelah mendengar ucapan Yeo, Noke yang marah secara mendadak pun melepaskan serangan mendadak, tapi dengan EZ. Yeo menghalaunya dengan tangan-tangan demonic flame dan langsung mendepak pria berlevel 120 ini dengan santuinya. Noke yang merasa sudah dipermainkan pun kembali melepaskan serangan cepat. Itu adalah serangan pukulan yang menyerang target dari berbagai arah. Namun Yeo tidak bergerak satu langkah pun dari posisinya berpijak, karena setiap serangan cepat lawan langsung dihalau oleh tangan demonic flame yang juga memblokir serangan-serangan di sekelilingnya. Serangan Shinoke ini juga membuat Yeo bosan. Karena itulah ia menyuruh musuh untuk melakukan serangan-serangan dan melawannya secara bersamaan supaya enggak membuang-buang waktunya. Yao Zhen, si wanita asasin yang sangat percaya diri dengan kecepatannya ini pun langsung bergerak ke arah titik buta Yeo untuk mendaratkan serangan cepat. Tapi lagi dan lagi, Yeo dapat kembali memblokir serangan lawan. Selain itu dia juga menunjukkan kecepatan dari tebasan pedang apinya sehingga Yao Zhen sadar jika dirinya tidak bisa melawan Yeo dalam pertarungan jarak dekat. Namun tebasan Yeo tidak sampai situ saja. Noko yang menyadari akan hal tersebut memasang perisai pelindung besi. Tapi itu langsung hancur terbelah dengan tebasan brutal Yeo yang langsung membuat darah Yao Zhen yang terhempaskan ke udara berkurang dengan drastis. Noko yang berniat untuk menolong rekannya yang terpental di udara sama sekali tidak menyadari apabila Yeo dengan kepalan tinjunya kini sudah berada di balik punggungnya, dan alhasil Noko pun terpental terkena tinju Yeo dan menubruk Yao Zhen yang terjatuh dari udara. Sementara itu di sisi lain, profesor yang mengintai jalannya pertarungan tidak menyangka apabila Yeo bisa sekuat itu. Memang benar dari informasi yang beredar ia mendapatkan bila Yeo ini level aslinya lebih dari 100. Tapi apa yang ia lihat sekarang, kekuatan Yeo bahkan terasa lebih kuat dibandingkan dengan ketua Broken Dawn. Oleh karena itulah ia akan memanggil dan membangunkan ketuanya terlebih dahulu. Di arah lain, anggota Horizon juga merasa takjub dengan kekuatan Yeo yang sudah meningkat signifikan dalam waktu yang sangat singkat, di mana kecepatan peningkatan Yeo ini bisa disebut sebagai 10 besar misteri Earth All Age yang belum bisa terpecahkan di bumi. Kembali ke dalam pertarungan, karena ketiga petinggi Broken Dawn sudah tak mampu mengatasi Yeo dengan kekuatannya, akhirnya mereka pun menyuntikkan potion Beast Monster yang mentransformasikan tubuh mereka menjadi monster dalam kurun waktu tertentu. Noke menjadi seekor beruang liar, Yao Zhen menjadi harpi, dan si Kui Feng menjadi ganteng-ganteng serigala. Ente kadang-kadang ente. Dengan level mereka yang telah meningkat, ketiganya pun langsung melepaskan serangan ultimate secara bersamaan ke arah Yeo. Itu adalah kombinasi serangan yang sangat menggelegar, di mana Yeo akan langsung tewas jika terkena serangan ini, kata mereka. Tapi nyatanya Yeo masih bisa menahan serangan tersebut dengan mengaktifkan api hitam Raja Qian yang jauh lebih pekat dari sebelumnya. Bagaimana bisa serangan terkuat dari 3 orang hanya mengurangi sedikit darahnya? Itu membuat si beruang ngeri dan langsung melarikan diri setelah ia tahu jika lawannya ini adalah seorang monster. Eits, mau kemana? Secara tiba-tiba langkahnya pun terhenti setelah rantai api Yeo mengalungi lehernya. Bukan hanya si beruang, namun petinggi Broken Dawn lain yang juga mencoba kabur ke segala arah tidak bisa berlari lagi kemana-mana karena telah terjerat rantai api yang dilepaskan oleh Yeo yang beralih ke mode sebut saja api biru Qian. Ketiganya pun sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa di saat kekuatan rantai semakin lama semakin menyeret tubuh mereka ke arah Yeo. Mereka juga sadar apabila sampai terseret ke dalam api biru, maka habislah. Ampun, ampun. Ketiganya hanya bisa memohon ampunan kepada Yeo. Namun akhirnya ledakan dahsyat api biru dengan daya hancur yang berkekuatan maksimal itu pun langsung melenyapkan tubuh para Broken Dawn tanpa sisa. Ledakan Yeo ini setara dengan bom nuklir berukuran kecil. Sementara itu si profesor yang melaporkan kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Yeo nampak terlihat sedang menyuntikkan sebuah potion kepada sang ketua.
Tapi di tengah-tengah obrolan keduanya, ledakan api biru pun muncul, namun sang ketua berhasil menahannya dengan enjoy. Dan nampaknya proses penyuntikan guna penguatan tubuh yang dilakukan oleh Profesor berjalan dengan lancar. Karena level dari ketua Broken Down ini yang bernama Yegen, kini levelnya telah melambung, begitu pula dengan kekuatannya yang tidak boleh dianggap remeh. Dari kematian 3 anggota Broken Down, Yeo juga mendapatkan 15 juta poin XP dan uang 5 juta. Itu jumlah yang cukup sedikit bila mengingat level musuh cukup tinggi. Apakah mungkin bos mereka yang menyimpan harta karun ya, pikir Yeo. Sementara itu si gendut merasa sangat bersalah karena tidak bisa memegang amanat yang dititipkan oleh sang MC, yakni menjaga anggota keluarganya. Oleh karena itulah si gendut meminta maaf. Tapi Yeo malah meminta si gendut untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri, karena semua insiden yang terjadi itu semua dikarenakan Yeo yang sudah secara sembrono mengaktifkan kekuatan dewa kunonya, sehingga membuat Huji malah mengincarnya. Dan untuk sekarang yang paling penting baginya adalah menghabisi orang-orang yang sudah berani menyakiti keluarga serta kerabat-kerabatnya. Contohnya orang yang ada di belakang kita, ucap Yeo, yang ternyata sudah menyadari bahwa masih ada satu orang lagi yang harus dia kalahkan. Dan itu adalah si bos Broken Down yang secara cepat langsung membenturkan serangannya kepada Yeo. Ya, itu adalah Yegen yang tiba-tiba saja muncul dan menyerang, namun Yeo bisa menghalaunya dengan mudah. Dan tanpa basa-basi, Yegen kembali mengarahkan tinjunya kepada sang MC, sehingga terjadilah adu baku hantam yang sengit di antara kedua belah pihak. Dan selesai mengadu kekuatan masing-masing, Yeo melancarkan serangan lanjutan, di mana sebuah sabetan pedang pun terdaratkan. Meskipun Yegen sempat menangkisnya, tapi karena kekuatan Yeo terlalu horor, perisai Yegen langsung hancur terbelah-belah. Dan serangan tebasan tersebut juga memiliki daya ledak tinggi yang membuat si bos Broken Down harus terkena efek dari serangan Yeo. Dari sinilah Yegen menyadari apabila kekuatan hebat Yeo bukan hanya sekedar rumor saja, dan itu bahkan lebih kuat darinya. Tapi meskipun begitu, untuk mengalahkan MC kita, Yegen masih menyimpan beberapa cara lainnya. Ia pun bergerak dengan sangat cepat, dan saking cepatnya tubuh pria tersebut seperti ada di mana-mana. Itu bagaikan kecepatan seorang assassin yang sesungguhnya. Dan kini pria tersebut sudah berada di balik punggung Yeo dan akan mendaratkan serangan cepat ke arah titik butanya. Tapi bagi Yeo, dengan skill true eye-nya, pergerakan musuh bagaikan seseorang yang sedang mondar-mandir dan terlihat seperti ikan yang terbang-terbangan di udara. Tentu saja Yeo bisa menghadang serangannya dan bahkan mematahkan pedang Yegen dengan tangan demoniknya. Dilanjutkan dengan tangan demonik yang menusuk kedua bahu Yegen dengan memanfaatkan pecahan-pecahan pedang miliknya sendiri, di mana Yegen terus didesak Yeo di dalam pertarungan tersebut. Sambil terus melayangkan tebasan, Yeo pun berkata mungkin dirinya masih bisa mengampuni nyawa pria tersebut, asalkan ia mau menyerahkan potion penangkal racun yang kini tersarang di dalam tubuh Nana. Tapi nampaknya Yegen tidak mau menuruti keinginan Yeo, sebab ia merasa masih mempunyai trik lain untuk bisa mengalahkan Yeo. Dan tiba-tiba saja dalam hitungan detik kondisi Yegen langsung pulih total, dan dia kembali ke dalam kondisi primanya. Itu cukup mengagetkan. Dan nampaknya pria ini mempunyai kemampuan regenerasi yang tinggi dan hanya bisa dikalahkan dalam 1 kali serang. Melihat kemampuan lawan yang terasa abnormal, itu tidak menjadi perkara yang serius bagi Yeo. Sedangkan untuk mengacaukan pergerakan Yeo, Yegen lanjut melepaskan beberapa bis liar yang terbuat dari baja. Tapi di dalam serangan area api hitamnya, para binatang-binatang liar tersebut tidak menjadi masalah dan langsung dibereskan dalam 1 kali serang. Serangan api berskala menengah Yeo juga membuat damage yang fatal kepada bos Broken Down. Tapi lagi dan lagi, dia bisa memulihkan diri dalam hanya hitungan detik saja. Regenerasi yang sangat abnormal tersebut terjadi dikarenakan Yegen sudah menggunakan metode teknologi terlarang zaman kuno yang dikenal dengan sel nanomekanik, di mana di dalam tubuhnya telah disuntikan sebuah zat yang mampu mengubah tubuh manusia ke bentuk tubuh mekanik dengan kemampuan regenerasi yang tidak terbatas. Namun metode ini tidak bisa digunakan untuk sembarang orang, sebab dibutuhkan sebuah metode khusus untuk bisa membangkitkan kekuatan tersebut. Kekuatan regenerasi yang sangat tidak masuk akal ini juga mengartikan apabila Yegen bisa hidup dengan abadi. Dan sekarang setelah menunjukkan kemampuannya, Yegen langsung menawari Yeo untuk bergabung dengan Broken Down. Dengan kekuatan Yeo dan dirinya, Yegen menganggap seisi dunia pun bisa berteguk lutut di hadapannya dan bisa saling mencapai puncak bersama-sama di bawah naungan nama Broken Down. Dan di tengah-tengah perbacotan Yegen, tanpa sadar dirinya kini telah dicekik Yeo yang sudah mengaktifkan api birunya. Yeo pun berkata, jika penawaran yang diajukan Yegen ini cukup menarik, kemampuannya juga cukup tidak masuk akal dan sangat bagus. Tapi sayangnya, kau sudah membuat masalah dengan orang yang salah, ungkap Yeo yang terus mencekik batang lehernya.
Dalam posisi di mana sang bos Broken Dawn sudah tidak bisa bertindak apapun, dia masih merasa percaya diri bahwa Yeo tidak akan bisa menghabisinya karena kemampuan regenerasinya bisa langsung memulihkan setiap luka-luka di tubuhnya. Namun, Yeo terus menaikkan tingkat intensitas dari api birunya. Dalam keadaan tercekik serta terbakar api biru, Yegan pun langsung mengerang kesakitan. Panas yang ia rasakan amat berbeda dari panas api seperti biasanya. Kecepatan regenerasinya pun tidak mampu mengikuti damage yang ia terima secara kontinu. Hingga akhirnya ia pun harus wafat dengan tubuhnya yang hangus terbakar api biru Raja Qian.